Perkenalkan, nama saya Siti Melani, mahasiswa Politeknik Kebidanan Bakti Asih Purwakarta. Hari ini saya akan membahas tugas tentang kode etik. Kode etik merupakan norma-norma profesi yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kode etik profesi terdapat juga dilema profesi. Dilema profesi merupakan suatu masalah yang sulit di mana tidak ada alternatif dengan hasil memuaskan yang sebanding. Nah, salah satu contoh kasus yang pernah saya alami itu saya menemukan ibu hamil G3P20 dengan usia kehamilan 37 minggu datang untuk memeriksa kehamilan. Seperti biasa saya memeriksa kehamilan. Setelah itu pasien bertanya bahwa sebelumnya saya pernah ke dokter dan dokter menyarankan untuk kelahiran secara PBAC, yaitu vaginal birth after sesar. Si pasien tersebut menolak untuk melahirkan secara sesar kembali karena sebelumnya pasien trauma mengalami kelahiran secara sesar. Namun setelah diidentifikasi ternyata pasien tersebut melahirkan 1,5 tahun yang lalu. Sedangkan menurut kode etik yang kita pegang bahwa jika ibu mengalami persalinan sebelumnya SC dan jaraknya kurang dari 5 tahun atau ada kelainan tertentu, maka tidak diperbolehkan untuk melahirkan secara normal. Nah, hal ini sangat membingungkan kepada tenaga medis. Di sisi lain, jika kita memberitahu bahwa tidak diperbolehkan untuk melahirkan secara normal, pasti pasien marah. Nah, yang dilakukan oleh pasien ketika saya memberitahu bahwa tidak bisa dilakukan, maka pasien marah dan tidak sedikit mengkritik saya, bidan yang tidak mendukung proses persalinan secara BAC seperti itu. Di sisi lain, jika saya menggunakan prinsip identifikasi kode etik, yang pertama kita bisa dilihat dari prinsip otonomi, di mana seorang bidan kita berhak memberitahu atau menghormati keputusan yang pasien inginkan. Namun kita juga mempunyai kode etik, di mana jika kita melanggar maka kita akan diberikan sanksi, dan itu juga merupakan dilema etik juga. Selanjutnya, jika kita menggunakan prinsip benefis, ketika kita menyarankan pasien untuk melakukan persalinan di RS, hal ini merupakan agar ketika terjadi kegawat daruratan, pasien mendapat segera penanganan. Nah, namun di sisi lain kita bertentangan menggunakan prinsip autonom. Nah, selanjutnya jika menggunakan prinsip non-maleficent, kita merekomendasikan untuk pergi lagi ke dokter obgyn dan konsul bersama dokter obgyn bahwa pasien tidak ingin melahirkan secara sesar. Namun dari hasil pemeriksaan yang dokter catat juga, sebelumnya di buku ANC-nya, pasien diharuskan untuk bersalin secara sesar. Nah, yang selanjutnya kita ada teknik prinsip parasiti, yaitu kita sebagai seorang bidan harus bisa memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan persalinan PBAC. Nah, untuk itu agar pasien dan keluarga mengetahui sebelum merencanakan tindakan atau membuat keputusan,
pasien mengetahui kekurangan dan kelebihan tentang PBAC tersebut, dan agar pasien merasa nyaman dengan keputusan tersebut. Meskipun hasilnya nanti mungkin emang diharuskan sesar, namun setidaknya kita sebagai bidan harus tetap melaksanakan tugas dengan baik, yaitu dengan cara memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan PBAC tersebut. Dan qadarullah, setelah dilakukan pemeriksaan, pasien tersebut dapat memahami dan menerima bahwa pasien harus melakukan persalinan secara sesar. Dan sebelumnya pasien meminta jika ingin melahirkan sesar mau datang dulu ke PMB untuk meminta pengantaran rujukan, dan PMB di sini menyetujui. Namun qadarullah juga beberapa hari setelah komunikasi, pasien tersebut datang dengan keluhan ketuban pecah udah 1 jam. Nah, setelah itu saya memberikan protap untuk persiapan rujukan. Setelah itu pasien juga memberitahu bahwa saya ingin melakukan persalinan di rumah sakit A. Jadi saya mengantar pasien tersebut untuk melakukan persiapan persalinan ke rumah sakit dan membuat ibu merasa tenang, meskipun awalnya saya dan pasien juga mengalami dilema etik, namun karena komunikasi yang benar sehingga pasien bisa memahami kondisi positif dan negatif dari masalah yang telah terjadi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dan pengalaman yang saya rasakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga video yang saya tayangkan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.